33 tahun ini bukan waktu yang sedikit. Bahkan ini waktu yang cukup panjang. Namun ini berkat dari ketulusan dan keikhlasan dari sosok seorang ibu yang tangguh dalam rangka menjalankan amanah dan berkhidmat kepada tamu-tamu Allah. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Alhamdulillah, hari ini kita adakan gerakan Umroh Akbar 3.333 jamaah di Milad Armina Reka Perdana yang ke-33. Alhamdulillah hari ini kami ada di Hotel Dala Taiba dalam rangka gerakan Umroh Akbar Milad Armina Reka Perdana yang ke-33. Assalamualaikum ya Muhammad.
Gunung Uhud ini satu-satunya gunung yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita satukan hati kita dengan Rasulullah SAW, dengan sahabat yang syahid di belakang kita. Mudah-mudahan Rasul melihat kita hari ini, hadirkan hatinya sekali lagi, ya, hadirkan hatinya, sebut Rasulullah di hati Bapak Ibu, karena sebentar lagi ada pemanaan yang luar biasa. Kalau Ibu buka hatinya, buka telinganya hari ini, insya Allah kita pulang dengan kebahagiaan karena kita menyatu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umrah Armina Reka Perdana, alhamdulillah kita hari ini berada di Jabal Uhud. Kalau Bapak dan Ibu tidak paham apa itu Jabal Uhud, banyak orang Indonesia datang ke Jabal Uhud, mereka hanya di atas bus, mereka hanya lewat saja tanpa mengirimkan doa-doa kepada para syuhada Uhud. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua orang diizinkan untuk menginjakkan kakinya di Jabal Uhud. Tidak semua orang dibuat kerasan di Jabal Uhud. Bapak Ibu bisa lihat berapa saudara-saudara kita yang datang ke tempat ini hanya untuk selfie. Nauzubillahi min zalik. Padahal kalau mereka tahu bagaimana pemaknaan Jabal Uhud, mereka akan selalu datang ke Jabal Uhud. Bapak Ibu adalah orang yang rombongan ketiga yang mendapatkan pemaknaan Uhud dari Armina Reka. Program ini adalah program jamaah haji. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah tanahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jabal Uhud ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terluka. Kepala beliau yang ditutupi dengan helm baja pada saat perang Uhud kena pedangnya orang kafir, pecah helmnya, tapi kepalanya Nabi Muhammad SAW tidak terjadi apa-apa. Pelipis beliau berdarah, gigi beliau patah, bahkan pipi beliau ini tertancap tembaga-tembaga halus yang kemudian dibersihkan oleh para sahabat dengan lidah para sahabat. Bayangkan Rasulullahmu, Nabi yang mencintai kita, beliau tertusuk oleh benda-benda tajam, tembaga-tembaga tajam, tapi sahabat membersihkan dengan mulutnya, membersihkan dengan lidahnya, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari berkahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika ibu dan bapak berada di Madinah, tidak sedikit pun tergetar dan tidak bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka tanya dalam dirimu, adakah cinta yang tulus buat Rasulullah? Jika dirimu di Madinah tidak meneteskan air mata untuk nabimu, maka tanyakan, kau datang ke tempat ini dengan banyak dosa. Kau datang ke tempat ini tanpa membawa cinta sedikit pun kepada Rasulullah. Rasulullah mencintai bapak ibu. Demi Allah, salah satu alasan kenapa bapak ibu datang ke tempat ini, karena Rasulullah sayang kepada bapak dan ibu. Sayang kepada bapak dan ibu. Bayangkan Rasulullah yang berjuang buat kita. 70 orang syuhada yang gugur di Jabal Uhud, mereka semuanya hafiz Al-Quran. Jadi ibu bapak datang ke tempat ini, kalau kita semua hari ini tidak hafal dengan Al-Quran, anak cucu kita akan bisa menjadi penghafal Al-Quran, akan bisa menjadi hafiz Al-Quran. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW selama 27 perang, beliau kalah cuma sekali. Beliau kalah bukan karena strateginya yang kurang pintar, tetapi para sahabat, para tentaranya yang ditempatkan di Jabal Rumat, mereka tidak disiplin. Mereka tergila-gila dengan harta, mereka tergila-gila dengan jabatan, yang akhirnya mereka turun, yang membuat Nabi Muhammad SAW terluka. Ibu dan bapak, Rasulullah Muhammad SAW, ibu bapak hadir di tempat ini. Rasulullah, demi Allah saya berani bersumpah, Rasulullah hari ini hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah hadir di tengah kita. Coba bapak ibu rasakan, Rasulullah ada di dekat kita.
Jika engkau tidak mampu merasakan, maka istighfar, minta ampun sama Allah. Dosa dan maksiat apa yang pernah kita lakukan sehingga engkau sedikit pun tidak tergetar ketika engkau berada di Madinah. Engkau berada di Madinah tapi tidak pernah menangis buat Rasulullah. Rasulullah SAW setiap hari menangis buat bapak dan ibu. Rasulullah setiap hari menangis. Jabal Uhud mengajarkan kepada kita, siapa yang nanti balik ke Indonesia, harta yang dikejar, jabatan yang dikejar, demi Allah dia akan hancur. Dia akan hancur dan dia akan kalah. Maka Armina Reka Perdana selalu mengajak jamaah haji ke tempat ini. Besok Bapak Ibu akan pakai kain ihram. Besok Ibu Bapak akan pakai kain ihram. Dan disinilah tempat untuk menanggalkan semua strata sosial, menanggalkan semua jabatan, menanggalkan kekayaan. Karena apabila engkau datang dengan kain ihram, masih ada kesombongan, masih ada kecongkakan, masih ada harta, strata sosial. Kau datang ke Mekah, maka ihrammu akan percuma. Besok Bapak Ibu akan seperti mayat-mayat yang berbondong-bondong datang ke kota Mekah. Mayat-mayat berjalan, jadi tidak ada yang dibanggakan dengan kain ihram. Tidak ada yang bisa dibanggakan dengan kain ihrammu besok. Maka di saat ini tanggalkan semua strata sosial, semua jabatan sosial. Rasulullah hadir bersama kita. Ibu bapak umroh bersama Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, tidur bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat kami ya Rasulullah. Mereka yang hadir di tempatmu ini ya Allah, mereka merindukanmu. Inilah umat yang ingin mencium tanganmu wahai Rasulullah. Inilah umat yang ingin memeluk tubuh wangimu ya Rasulullah. Inilah umat yang ingin tidur di pangkuanmu. Inilah umat yang ingin masuk surga bersamamu. Inilah umat yang banyak melupakanmu ya Rasulullah. Inilah kami umat yang banyak melupakanmu ya Rasulullah. Mereka yang mereka kejar adalah harta dunia. Kami datang dengan cinta yang seadanya. Sementara cintamu kepada kami sungguh sangat luar biasa. Ya Rasulullah, jadikan kami umatmu, jadikan kami pengikutmu ya Rasulullah. Hadirlah dalam kehidupan dan kematian kami. Ya Allah, terimalah ibadah umrah kami ya Allah. Lancarkan ibadah umrah kami ya Allah. Lancarkan ibadah umrah kami ya Allah. Terima umrah kami ya Allah. Kirimkan pahala umrah ini untuk kedua orang tua kami ya Allah. Titip orang tua kami ya Allah. Titip orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, selamat menikmati ziarah dengan PT Armina Reka Perdana. Saya Fauzi Ihsan mewakili segenap direksi mengucapkan selamat menunaikan ibadah umrah sempurna dan mabrur buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menghadap ke makam. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya Amman Nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Al-Fatihah. Di Jabal Uhud ini berdasarkan keterangan tadi dari pengurus Armina Reka secara sepintas, sungguh luar biasa. Pada zaman dahulu Rasulullah
alhamdulillah sekali saya nggak menyangka kalau cuaca yang ada pada saat kita datang, alhamdulillah tidak ini. Jadi kita merasa benar-benar segar. Bukan berarti kita dingin dengan cuaca yang begitu minus, namun kita terbiasa di tropik. Kita juga diberikan kesehatan, kemudian kemudahan dalam melaksanakan sholat fardu di Masjid Nabawi maupun di Makam Ridho. Alhamdulillah sekali diberikan kesempatan karena kita mulai banyak berzikir sehingga keajaiban muncul bagi kami serta rekan-rekan sekalian dari Jamaah Armina Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk, alfa mabruk, alaikal mabruk kepada Armina Reka Perdana yang saat ini milad yang ke-33. Masya Allah, mudah-mudahan Armina Reka Perdana tambah berkah, tambah jaya, dan terus bisa membawa jamaah umat Islam di Indonesia untuk ibadah umroh dan ibadah haji. Ingat bahwa ibadah haji dan ibadah umroh itu kita mudah-mudahan bisa dapat haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah. Artinya yarji'u ilal khair, kembali kepada kebaikan. Dan dengan umroh yang mabrurah, insya Allah kita menjadi akhlak yang baik untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Bunda Guril dan Mas Rehan, kita doain Ibu Guril dan Bu Mas Rehan terus bisa ngebawa kita bisa sampai masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakkan wa anta khairur raziqin. Masya Allah, rezekinya sekarang sangat luas. Luasnya kenapa? Saya lihat para tour leader, para pensiar Baitullah, ada yang berangkat tiap bulan. Masya Allah. Ini artinya keluasan daripada rezeki saya. Saya melihat Bapak dan Ibu, mudah-mudahan keluasan rezeki ini diberikan kepada kita semua. Amin. Kita berada di kota Madinah. Hari ini kita melakukan tasyakur. Mudah-mudahan kehidupan kita diberikan keberkahan sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada kota Madinah atas doanya Nabi Muhammad SAW. Di ulang tahun yang ke-33 ini, Armina Reka bisa berangkat jamaah hingga 30.000 jamaah. Dan saat ini di bulan Februari kami mengadakan tasyakuran di ulang tahun ke-33 bersama 3.333 jamaah yang akan kita adakan di Padang Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معكم محمد دويز مدير إدارة المبيعات والتسويق فندق مادن في المدينة المنورة. أرحب بكم لمجموعة أرمن ريكا ونشكركم على اختيار فندق مادن لمجموعتكم سكن المدينة المنورة في بلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. فندق مادن نرحبكم ونشكركم وإن شاء الله تكونوا مبسوطين معنا ومرتاحين معنا. هذا الفندق بيتكم الثاني في المدينة المنورة، ونتمنى المعتمرين الضيوف يرجعوا في بلدهم غانمين سالمين، ودائما نشوفهم في كل سنة وكل عمرة وكل حج بإذن الله تعالى.
مبروكم ألف مبروكم على ميلاد أرمن ريكا. نحن نعتبر أرمن ريكا إنه هي يعني تكون معنا سنين عديدة. في كل سنة نحن نرحبها ونشكرها، ودائما نحن نكون معها في الميلاد هذا. ويسعدني ويشرفني إنه أنا أكون أختار لهم أحسن خدمة وأحسن سكن لهم في المدينة هو فندق مادن. ولو في أي من الأيام دائما أشوفكم أرمن ريكا بتيجي بزيادة عدد، بكثافة العدد، ودائما يكونوا هم يختاروا فنادقهم فنادق مادن في المدينة المنورة. شكرا. هابي ميلاد أرمن ريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan sebagai tamu Allah. Alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Kita besok diberi kesempatan menggunakan pakaian ihram. Semoga dosa-dosa kita di masa yang lalu, perbuatan kita diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan, tidak ada kendala dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah pada besok Sabtu pukul 11. Kemudian sampai diselamat di Mekah pada maghrib. Kemudian kembali lagi ke Indo, diberi kesempatan selamat, bahagia bersama Armin Areka se-Indonesia Raya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Armin Areka. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada kami untuk mensiarkan rumah-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Di usia ke-33 ini ya Rabb, jadikan kami keluarga besar Armin Areka semakin tawadhu kepadamu ya Allah, semakin rendah hati kepadamu ya Allah, semakin bersyukur ya Allah. Jauhkan dari segala kesombongan, jauhkan dari segala keangkuhan ya Allah, jauhkan dari segala tinggi hati ya Allah, karena itu akan membuat kami semakin terpuruk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semua keluarga besar Armin Areka, dari mulai direksi sampai pensiar Baitullah dan karyawan staff semuanya ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan ya Allah, berikanlah panjang umur yang berkah ya Allah, berikanlah kesejahteraan kehidupannya dunia hingga akhirat ya Allah. Jadikanlah Armin Areka Perdana sebagai kendaraan yang amanah yang berkah, mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam ke tanah suci, mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam beribadah di Baitullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah siar kami di Armin Areka ini sebagai amalan akan kami banggakan kelak di sisimu ya Allah.
Jadikanlah siar kami sebagai pembuka pintu pertolongan-Mu ya Allah. Jadikanlah siar kami sebagai pembuka pintu rezeki-Mu ya Allah. Jadikanlah siar kami sebagai pembuka pintu surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Bercerita tentang Armina Reka di milad 33 tahun. Tahun 2019, 2020, 2021 itu adalah tahun tersulit bagi kami di industri travel umroh dan haji. Awalnya saya berpikir apakah ini akan berakhir dunia umroh haji, karena memang benar-benar 2 tahun di masa pandemi kita berjuang dari mulai manajemen, staf, dan semua pensiar Baitullah. Alhamdulillah di tahun 2022 kita sudah bisa mulai berangkat. Ini adalah secerca cahaya sehingga jamaah umroh Armina Reka bisa kembali berangkat. Masya Allah, di ulang tahun yang ke-33 ini Armina Reka bisa berangkat jamaah hingga 30.000 jamaah. Dan saat ini di bulan Februari kami mengadakan tasyakuran di ulang tahun ke-33 bersama 3.333 jamaah yang akan kita adakan di Padang Arafah. Mudah-mudahan semua kegiatan kami ini, semua perjalanan kami ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan. Dan Armina Reka tetap menjadi travel yang membawa sebanyak-banyaknya umat muslim ke Tanah Suci dan bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Niat saya umroh dan memakai ihram untuk diri sendiri karena Allah Ta'ala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
acara muhasabah pada sore hari ini. Dan kami tidak lupa pula juga kepada ayahku tercinta, ayah bundaku tercinta, para bapak, para ibu, para tamu-tamu Allah. Aku mengaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. Pada detik sore hari ini, ku coba merangkai kata untuk mengungkap rasa. Namun rasanya kata masih terlalu miskin untuk mewakili kata. Namun aku yakin bahwasanya rasaku adalah rasamu, seleraku adalah seleramu juga. Dan yang jelas dan yang pasti, Armina Reka Perdana adalah pilihan kita semua. Salam Baitullah, salam Baitullah. Armina Reka Perdana, Armina Reka Perdana. Pada detik sore hari ini bersama kami Al-Fakir Ali Muhsin, yang mana kami akan memandu jalannya kegiatan muhasabah akbar bersama 3.333 jemaah PT Armina Reka Perdana, yang mana telah dimotori langsung oleh Ustadz Wahyudi dan dikemas dalam sebuah acara memperingati Hari Milad PT Armina Reka Perdana yang ke-33. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua, sehingga doa-doa kita senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh hajat kita dikabulkan olehnya dengan iringan doa, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. 33 tahun merupakan waktu yang sangat panjang. Namun berkat ketulusan serta keikhlasan dari seorang ibu yang sangat hebat, seorang ibu yang sangat tangguh, seorang ibu yang sosoknya sangat sederhana, seorang ibu yang sangat penyayang tidak hanya kepada anak-anaknya, pengayom, perangkul kepada seluruh karyawan dan kepada seluruh para kolega-koleganya. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Ibunda Haja Darnili Guril MSc, yang mana beliau selaku Presiden Komisioner PT Armina Reka Perdana, yang mana beliau juga dalam waktu-waktu ini memperingati hari milad beliau yang ke-65. Happy birthday buat bundaku tercinta. Kita doakan mudah-mudahan beliau
senantiasa diberikan kesehatan dalam jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan berkat juga kesolidan dan konsistensi dari para muassis, para jajaran direksi, dan para muharrik, para motivator, para pensyiar Baitullah, para asatid, para asatidah dalam rangka menjalankan amanah, mempermudah dan melayani tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Army Nareka Perdana masih dalam posisi terdepan hingga pada detik sore hari ini, dan insya Allah sampai pada yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salam Baitullah, salam Baitullah, Army Nareka Perdana. Mudah-mudahan kedepannya PT Army Nareka Perdana semakin menjaga dedikasi dan semakin mengoptimalkan pelayanan dan semakin semangat untuk mendekatkan para umat dengan Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. Pada detik sore hari ini, Al-Fakir sebagai Muqassimul Awqaf atau formatur acara, maka mohon izin akan kami bacakan acara demi acara yang akan diselenggarakan pada sore hari ini, yang dirangkum sebagaimana berikut. Menduduki formasi acara yang pertama, yaitu pembukaan, dan acara ini akan kita buka bersama dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah bersama, dan akan dilanjut dengan formasi acara yang kedua, yaitu penyampaian hilmah mahabbah dan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Presiden Komisioner PT Army Nareka Perdana, Ibunda Hajah Darneli Guril MSI. Dan acara ini akan ditutup dengan formasi acara yang ketiga, yang mana ini merupakan acara pemungkas, yaitu doa bersama, muhasabah bersama, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh sang Imam Besar Muhasabah UFI, Ustadz Fauzi Ihsan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat sesuai dengan harapan kita semua. Baik, hadirin rahimakumullah, untuk lebih mengefisien waktu, mari kita menginjak pada formasi acara yang pertama, yaitu pembukaan, dan kita buka acara ini dengan kita bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah, yang mana dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz Dev Aryan Yusuf, dan akan dilanjut dengan kilmah mahabbah yang akan disampaikan oleh Ibunda Hajah Darneli Guril, dan setelahnya dilanjut juga dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh UFI. Maka kepada para beliau kami mempersilahkan dengan tanpa dipandu oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita rendahkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca, melantunkan Al-Fatihah dari hati yang terdalam setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya.
agar acara kita berjalan dengan lancar, dan wabil khusus untuk Arminarika Perdana yang ke-33 dan juga untuk pendiri Arminarika Perdana almarhum Bapak Haji Guril Muzaffar. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana perasaannya berada di Arafah hari ini? Mudah-mudahan hari ini dalam umroh bisa ke Padang Arafah bukan tanggal 9 Zulhijjah. Nanti datang kesempatan berikutnya berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam melaksanakan haji. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini masih diberi kesehatan. Masih bisa berkumpul, dan insya Allah sebentar malam kita akan melaksanakan umroh yang berikutnya. Hari ini kita berada di Padang Arafah. Dalam rangka apa? Tadi disebut PNC-nya acara muhasabah. Apa sih sebetulnya muhasabah itu? Dan tujuannya untuk apa? Muhasabah artinya adalah mengoreksi diri, menghitung-hitung diri, menganalisa diri. Yang tujuannya adalah bagaimana dengan kita melakukan perhitungan diri kita secara ibadah, kita berharap kelak kita semuanya menjadi ahli surga. Bapak Ibu, kedua, kenapa acaranya dilaksanakan di Padang Arafah? Alasan pertama, tidak bisa mengumpulkan sebanyak ini jamaah di dalam satu hotel. Alasan kedua, kenapa berada di Padang Arafah adalah kalau sebetulnya kita mau bikin acaranya dekat dengan Jabal Rahmah, tapi karena Jabal Rahmah sedang direnovasi, maka kita berada di sini. Tapi Bapak Ibu, kenapa kita bikin di sini? Karena kita mau lihat perintahnya Allah, berjalanlah kalian di muka bumi, maka lihatlah tanda-tanda orang yang berdosa. Salah satunya adalah Jabal Rahmah. Di situ adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika di surga diperintahkan oleh Allah jangan mendekati pohon ini. Perintahnya satu, Bapak Ibu. Untuk Adam diperintahkan, diamlah engkau di dalam sorga, janganlah engkau dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Setan bertugas, bekerja, mempengaruhi, dan akhirnya Nabi Adam terpengaruh sehingga Nabi Adam membuat kesalahan, dia dikeluarkan dari surga. Renungannya, kalau Nabi Adam yang sudah pernah menikmati surga dengan satu kesalahan, Allah keluarkan dari surga. Dengan satu dosa, kebayang nggak kita? Kita percaya surga masih gaib, belum pernah tahu surga seperti apa. Kedua, kebayang, sekarang kita bayangin dari kecil, dari balik sampai umur sekarang, kira-kira berapa dosa yang sudah kita perbuat. Untungnya Nabi Muhammad menyampaikan,
Ya Allah, beri umat Nabi Muhammad itu diberi kesempatan untuk melaksanakan tobat. Kalau kita melakukan kesalahan, mau bertobat, insya Allah diampuni. Jadi Bapak Ibu, kita ingin kejadian Nabi Adam tidak terjadi dengan kita, karena Nabi Adam dengan satu kesalahan dikeluarkan dengan surga. Kalau kita hari ini, ayo kita flashback ke belakang. Berapa dosa saya, berapa kesalahan saya terhadap siapa saja, dipikir-pikirkan, kemudian kita bawa pikiran kita. Kalau saya bikin kesalahan ABCDE, maka sekarang saya mumpung di Baitullah, saya tobat kepada Allah, insya Allah pulangnya dosanya sudah diampuni. Yang kedua, kenapa di Arafah? Pada tanggal 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, maka turun surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa Allah sudah menyetujui Islam sebagai agama dan ridho Islam itu sebagai agama umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang ingin saya sampaikan, kita sebagai umat Islam untuk tauhid tidak perlu diragukan. Karena apa? Yakin yang sudah hadir ke sini pasti sudah syahadat, sudah puasa, sudah sholat. Yakin itu seyakin-yakinnya sudah dikerjakan semuanya. Tapi Bapak Ibu, Islam itu dibangun atas 5 pilar: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Hari ini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, nanti pulang ke rumahnya masing-masing, yuk dihitung-hitung hartanya. Kalau nggak paham, cari guru, sampaikan, Pak, harta saya ABCDE, apakah ini kena zakat? Karena apa? Biasanya kita suka terlena. Karena zakat itu sifatnya rukun, kalau tidak dikerjakan maka sanksinya pasti ada. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan sampai di rumah dihitung-hitung hartanya, dicari gurunya, ditanyakan, saya punya harta ABCDE, kira-kira ini sudah kena zakat apa belum? Itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya kami ingin mengingatkan Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu berada di Arafah dalam rangka pelaksanaan umroh. Insya Allah biaya umrohnya lebih kurang 40 juta, insya Allah. Ya kan? Artinya Bapak Ibu menurut saya, tapi nggak apa-apa nanti dihitung-hitung lagi. Artinya Bapak Ibu semuanya sudah wajib untuk melaksanakan haji. Bu Guri, saya mau haji, tapi waktunya kan lama. Gak apa-apa, yang Allah minta itu bukan pelaksanaannya, tapi bagaimana ketakwaan kita mengikuti perintahnya Allah. Tunaikan biayanya, tunggu waktunya, nanti Allah takdirkan Bapak Ibu untuk melaksanakan haji. Haji bayar porsinya hanya 30 juta. Dan haji itu sanksinya ada. Barang siapa yang sudah sehat secara fisik, sehat secara mental, dan punya kemampuan secara finansial, apabila tidak berangkat haji, maka pilihlah meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Kami hari ini mengingatkan Bapak Ibu sekalian, yuk pulang ini dilihat-lihat lagi,
dilihat-lihat lagi keuangannya, kemudian ada tutup mata sektor. Insya Allah dengan Bapak Ibu setor haji tidak akan mengurangi Bapak dan Ibu untuk hartanya, dan rukun Islamnya sudah terpenuhi. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu semuanya setuju? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu yang hari ini berada di sini yang belum mempunyai porsi haji, Allah beri kemudahan rezeki, Allah beri kesehatan, Allah beri kemampuan, dan Allah beri kemauan pulangnya ini setor haji baik reguler maupun khusus. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ingin sampaikan, kita di atas dunia berjalan untuk mencapai ke satu tujuan, dan itu pasti, karena tidak ada di dunia ini yang paling pasti kecuali kematian. Bapak Ibu, bukan soal meninggalnya, soal meninggal soal biasa, muda meninggal, tua meninggal, paham meninggal, gak paham meninggal, tapi sudahkah kita siap? Sudahkah kita mampu? Sudahkah kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya Allah? Hari ini saya, para ustadz, para tulidah, seluruh mutawif di tempat ini sengaja mengajak Bapak Ibu merenung, memuhasabah diri. Kira-kira apa sih peraturan-peraturan Allah yang belum saya laksanakan? Kira-kira larangan-larangan apa yang Allah perintahkan di Al-Quran yang masih saya laksanakan? Ayo, pulang ini bikin tabelnya. Ini ABCDE saya masih melanggar, ABCDE saya harus menjadi lebih baik. Karena apa? Kita ingin kalau hari ini kita berkumpul sini semuanya dalam keadaan bahagia, maka saya ingin nanti ketika di hari akhir semua kita juga dalam keadaan bahagia. Bapak Ibu, Padang Arafah itu adalah miniatur dari Padang Mahsyar. Ketika berada di sana, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amalan-amalan kita. Mulai dari sekarang kita persiapkan. Matahari sejengkal di atas kepala. Tidak ada yang kenal satu yang lain. Tidak ada yang bisa menolong satu yang lain. Yang hanya bisa menolong kita adalah amalan-amalan kita. Sekali lagi, ayo Bapak dan Ibu, pulang ini kita hitung-hitung. Sekarang gampang cari di dalam Al-Quran, gampang cari mana perintah-perintah Allah, mana larangan-larangan Allah, bikin jadwalnya, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Karena kita hidup di akhir zaman, antara yang halal dan haram kadang-kadang batasnya tipis. Antara yang ibadah dengan permainan batasnya tipis. Ayo Bapak Ibu, pulang dari ini kami mengajak Bapak Ibu, carilah guru ngaji, carilah guru, carilah majlis taklim. Ayo sempatkan waktu. Kalau hari ini Bapak sebagai pegawai, Bapak sebagai murid datang ke gurunya tidak menyelesaikan PR, tidak ada siksaannya, paling diberhentikan kerja, paling tidak naik kelas. Tapi nanti ketika Bapak Ibu datang menghadap Allah, tidak membawa apa menjadi perintah Allah, yakin saya kita nggak akan kuat, terhadap siksa api neraka. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu adalah keluarga besar Arminar Perdana. Saya sebagai bagian dari Arminar Perdana sore hari ini mengajak kita semua, yuk kita semua menjadi orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semua kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Semuanya Astaghfirullahaladzim. Semuanya ucapkan Astaghfirullahaladzim.
bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar sambil perlahan-lahan kau pejamkan matamu. Engkau rasakan desiran angin di padang Arafah. Engkau rasakan panasnya matahari di bumi Arafah. Bapak dan Ibu semua, mari istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semuanya ucapkan astagfirullahaladzim. Yang masih berdiri silahkan duduk bersama-sama kami. Engkau berdiri di antara orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Engkau berdiri di antara orang-orang yang khusyuk memadu cintanya kepada Allah. Bapak dan Ibu semua yang masih memainkan handphone, yang masih mengambil gambar demi Allah. Ini padang Arafah Bapak dan Ibu. Ini padang Arafah. Bagi Bapak Ibu yang masih mengenakan payung, biarkan matahari Arafah membakar kulitmu dan membakar dosa-dosamu. Ikhlaskan kulitmu ditampa oleh panasnya padang Arafah. Astagfirullahaladzim. Semuanya ucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biarkan istighfarmu menyatu dengan detak jantung yang ada di dalam dadamu. Biarkan istighfarmu menyatu dengan aliran darah yang mengalir di dalam tubuhmu Bapak dan Ibu. Biarkan istighfarmu menyatu dengan jiwa dan ragamu pada saat ini. Kita sekarang berada di padang Arafah Bapak dan Ibu. Rasakan getaran istighfar menyatu dengan jiwa dan kolbumu pada sore hari ini. Astagfirullahaladzim. Bersama-sama astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi engkau pejamkan matamu. Terbayang sudah berapa banyak dosa dan maksiat yang pernah engkau lakukan di hadapan Allah. Hari ini engkau terbayang orang tuamu. Hari ini engkau terbayang oleh anak-anakmu. Hari ini engkau terbayang oleh suami dan istrimu. Hari ini kita di padang Arafah. Ya Allah, lihat kami ya Allah. Inilah kami yang datang jauh dari Indonesia menuju kepada Arafahmu ini ya Allah. Bertahun-tahun mereka menabung, bertahun-tahun mereka menyisakan hasil panen mereka. Ada yang menjual gorengan, ada yang menjadi tukang becak, ada yang menjadi pedagang sayur. Bahkan engkau lihat ya Allah, ada di antara saudara-saudara kami yang mengenakan kursi roda. Mereka datang padamu hari ini ya Allah. Lihat wajah-wajah mereka Allah. Astagfirullahaladzim. Mari Bapak Ibu kita getarkan Arafah dengan istighfar kita bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya bersama-sama. Astagfirullah. Ya Rabb, lihat kami Allah. Lihat kami Allah. Lihat kami Allah. Lihat kami, wajah kami menunduk. Malu kami datang ke Arafahmu Allah. Malu kami datang ke Baitullah-Mu. Kami tidak membawa amal yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu. Kami datang dengan membawa dosa dan maksiat selama kami di Indonesia Allah. Maka ampuni kami Allah. Ampuni kami Allah. Ampuni kami Allah. Ibu Bapak, mari keluarkan suaramu. Istighfarmu akan menyatu dengan pada Arafah. Astagfirullah. Semuanya bersama-sama. Ya Rabb, Engkau lihat kami ya Allah. Kami datang di saat umur kami sudah tua. Kami datang di saat mata kami sudah tidak tajam lagi melihat. Kami datang di saat tenaga kami sudah lelah. Kami datang Allah di saat kulit kami sudah keriput ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Rabb, lihat wajah-wajah kami ya Allah. Lihat wajah-wajah kami ya Allah. Ya Rabb,
Mereka terbayang orang tua mereka ya Allah. Mereka terbayang cintanya orang tua mereka kepada mereka semua ya Allah. Maka ya Allah, izinkan sore ini orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia merasakan anaknya menangis di padang Arafah. Lihat kami Allah, lihat kami Allah. Izinkan orang tua kami melihat anaknya sekarang bertaubat di padang Arafah. Ibu bapak istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya jangan ditahan. Sekali lagi bersama-sama. Biarkan air matamu menetes di padang Arafah. Padang Arafah menjadi saksi. Engkau pernah menangis di hadapan Allah. Engkau pernah menangis di bumi Arafah. Ya Allah, izinkan buka tirai, buka hijab buat kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Sampaikan kepada orang tua kami ya Allah. Sampaikan kepada orang tua kami, anaknya sore ini sedang berpakaian ihram. Anaknya hari ini sedang melaksanakan umrah ya Allah. Anaknya hari ini bertaubat, menangis, pernah membentak-bentak orang tua kami, pernah membohongi orang tua kami. Kami pernah malu mempunyai orang tua seperti mereka Allah. Astagfirullahaladzim. Dan hari ini Bapak dan Ibu, orang tuamu mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lihat yang duduk menangis di padang Arafah itu anakku Allah. Itu anakku Allah. Itu anakku Allah yang aku lahirkan beberapa puluh tahun yang lalu dengan derayan air mata dan airan darah yang keluar dari tubuhku Allah. Aku bangga melihat anak-anakku memakai kain ihram Allah. Walaupun aku belum pernah mengatakan kepada anakku, wahai anakku, kalau engkau punya uang, ajak ibu untuk mencium Ka'bah. Ajak ibu untuk tawaf bersamamu nak. Ajak ibu untuk sa'i bersamamu. Ya Allah, jika seandainya orang tua kami masih hidup, demi Engkau Allah, demi Engkau ya Allah, menggendong pun akan kami lakukan di saat tawaf. Menggendong pun kami ikhlas Allah untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Hari ini orang tua kita bangga melihat kita Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, mari sebut nama orang tua mereka masing-masing. Sebut nama orang tua kita masing-masing. Sebut nama orang tua kita masing-masing. Sebut nama mereka. Sebut nama mereka. Sebut nama mereka di padang Arafah. Sebut nama mereka di padang Arafah. Coba tanya dalam dirimu setelah orang tuamu meninggal dunia terakhir kali, kapan engkau berdoa buat mereka? Kapan terakhir kali kau bersedekah buat mereka? Kapan terakhir kali engkau berdoa buat mereka? Pernahkah selama orang tuamu hidup engkau pernah mencium kening kedua orang tuamu? Pernahkah engkau mencium kakinya? Pernahkah engkau memeluknya? Ibu bapak, mari getarkan Arafah dengan istighfar bersama-sama. Astagfir. Semuanya jangan ditahan. Demi Allah, ini Arafah. Istighfarmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Mari bersama-sama. Astagfir. Bersama-sama. Sekali lagi getarkan Arafah. Astagfir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima umrah kami ya Allah, terima tawaf kami ya Allah, terima sa'i kami ya Allah, terima tahlil kami, terima sedekah kami, terima lelah dan capek kami ya Allah, terima lelah dan capek kami ya Allah, terima lelah dan capek kami ya Allah. Sampaikan pahala umrah ini untuk ayah dan ibu kami ya Rabb. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, sampaikan pahala kebaikan umrah ini untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lihat wajah-wajah kami ya Allah. Kami menangis pada Arafah-Mu ya Allah. Terima ihram kami ya Allah. Bapak dan Ibu, senja pada Arafah semakin berakhir. Senja pada Arafah, sebentar lagi matahari akan tenggelam, gelap akan segera datang. Itu artinya senja di pada Arafah akan segera berakhir. Waktu mustajabah akan berakhir. Allah hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita keluar dari bumi Arafah, kita teriakkan istighfar bersama-sama sebagai bukti tanda taubat kita kepada Allah. Bersama-sama astagfirullah. Semuanya bersama-sama astagfirullah. Sekali lagi bersama-sama astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun dirimu yang berada di pada Arafah ini, mari semuanya kita berdiri. Kita akan memanggil nama Allah. Kita akan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya yang berada di pada Arafah, mari semuanya berdiri. Biarkan air matamu menetes. Biarkan air matamu menetes. Biarkan air matamu menetes membasahi bumi Arafah. Ibu dan bapak semua yang berihram, mari kita ikuti Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdoa di pada Arafah. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi tangannya. Angkat tinggi-tinggi. Sekarang lihat lagi di Arafah. Lihat lagi di Arafah. Ibu bapak, lihat lagi di Arafah. Tatap lagi di Arafah. Tatap lagi di Arafah. Bisa jadi ini menjadi terakhir kali engkau menatap lagi di Arafah. Sekarang bicara sama Allah. Akui segala dosa-dosa kesalahanmu. Ampuni maksiatmu. Ampuni segala dosa-dosamu. Mari Bapak Ibu, kita panggil Allah bersama-sama. Allahu Akbar. Bersama-sama Allah. Lebih keras lagi. Keluarkan suaramu. Ini pada Arafah. Panggil Allah. Allah. Bagi siapapun dirimu yang sedikit pun tidak tergetar di pada Arafah ini, bagi siapapun dirimu yang tidak tergetar di pada Arafah ini, coba tanya dosa dan maksiat apa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah. Akui jika dirimu tidak tergetar sedikit pun di Arafah, tidak meneteskan air matamu di Arafah, coba jujur sama Allah. Dosa dan maksiat apa yang pernah engkau lakukan di hadapan Allah? Dosa dan maksiat apa yang pernah engkau lakukan di hadapan Allah? Ya Allah, lihat kami ya Allah. Lihat kami ya Allah. Lihat kami ya Allah. Ibu bapak, mari kita panggil Allah bersama-sama. Allah. Lebih keras lagi. Allah. Bersama-sama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur suami kami, panjangkan umur istri kami, panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, jangan Engkau cabut nyawa anak-anak kami terlebih dahulu. Jangan Engkau cabut nyawa anak-anak kami terlebih dahulu ya Allah. Ya Rabb, jangan Engkau cabut nyawa anak-anak kami terlebih dahulu ya Allah. Kami ingin menggendong cucu-cucu dari anak-anak kami. Kami ingin menggendong anak-anak, cicit dari anak-anak kami ya Allah. Kami ingin melihat kesuksesan mereka ya Allah. Izinkan air mata bahagia kami menetes melihat kesuksesan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang masih belum mempunyai keturunan, berikan mereka keturunan yang salih-salihah. Bagi yang belum mempunyai jodoh, Kau berikan jodoh yang salih-salihah. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Kau berikan pekerjaan ya Allah yang baik, yang Kau ridho. Bagi mereka yang terlilit hutang, mudahkan rezeki mereka, mudahkan mereka membayar. Ya Allah, di padang Arafah ini ya Allah,
dengan tetesan air mata ya Allah. Izinkan tanggal 9 Zulhijjah kami merasakan wukuf di Padang Arafah. Izinkan kami naik haji sebelum Engkau memanggil kami ya Allah. Sebelum Engkau matikan kami, sebelum Engkau matikan kami ya Rabb, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Rabb, jadikan Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan kami pemimpin yang takut padamu, berikan kami pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, air mata kami deras di Padang Arafah. Kami bertaubat padamu ya Allah. Ibu bapak, senja akan berakhir. Terbatas waktu kita di Padang Arafah untuk memanggil-manggil Allah. Mari kita panggil Allah bersama-sama sekali lagi. Allah, keluarkan suaramu. Allah, bersama-sama. Allah, ya Allah, jika seandainya sore ini, malam nanti, atau entah kapanpun ya Allah, Engkau ingin cabut nyawa kami, maka cabut nyawa kami dalam keadaan yang baik. Cabut nyawa kami ketika kami sedang membaca Al-Quran. Cabut nyawa kami ya Allah ketika kami sedang salat tahajud. Cabut nyawa kami ya Allah ketika kami sedang berpakaian ihram. Atau cabut nyawa kami ya Allah ketika kami sedang wukuf di Padang Arafah. Cabut nyawa kami ya Allah ketika kami sedang wukuf di Padang Arafah. Ya Rabb, cabut nyawa kami ya Allah ketika kami sedang wukuf di Padang Arafah. Jadikan mati kami yang husnul khotimah ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jika seandainya kami meninggal dunia, kumpulkan anak-anak kami ya Allah, agar mereka menemani kami, agar mereka melihat bagaimana perjuangan ayah ibunya menghembuskan nafas yang terakhir ya Rabb. Ya Allah, izinkan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami nanti adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama sekali lagi, Muhammadur Rasulullah. Sehingga Kau perkenankan ruh kami terbang dengan jutaan malaikatmu menuju surgamu ya Allah. Bertemu kami dengan suami kami, istri kami, bertemu kami dengan ayah ibu kami ya Allah, dan berkumpul kami dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Bapak Ibu, kita panggil Allah bersama-sama. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allah. Ya Allah, jika kami meninggal dunia ya Allah, izinkan yang merawat jenazah kami anak-anak kami, yang memandikan kami adalah anak-anak kami, yang mengkafani kami anak-anak kami, yang mensolatkan kami juga anak-anak kami, yang menerima zakat kami sebelum kami masuk ke dalam liang kubur juga anak-anak kami ya Allah. Kami tinggalkan anak-anak yang salih-salihah, kami tinggalkan anak-anak yang mempunyai amal jariah buat kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan Armina Reka menjadi travel nomor 1 yang amanah, yang mampu memberangkatkan hamba-hambamu ke Baitullah, yang mampu mengemban amanah dengan kejujurannya dan keikhlasannya ya Rabb. Jadikan Armina Reka sebagai tempat bernaung yang aman, yang nyaman, yang tentram bagi pensiar Baitullah dimanapun mereka berada. Jadikan kehidupan para pensiar Baitullah terlepas dari utang piutang Allah. Mereka mempunyai rezeki yang luas, mereka bersiar, berdakwah atas nama-Mu ya Allah. Ya Rabb, jauhkan Armina Reka dari tangan-tangan orang yang jahat, dari tangan-tangan orang yang ingin menghancurkan.
dari tangan-tangan orang yang ingin merusaknya ya Allah. Bapak dan Ibu, sedikit lagi waktu akan berakhir. Senja pada Arafah akan berakhir. Kita tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Panggilanmu kepada Allah di padang Arafah akan senantiasa terukur hingga engkau kembali kepada Allah. Mari bersama-sama di penghujung muhasabah kita panggil Allah bersama-sama. Allah bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima umrah kami untuk anak-anak kami di rumah. Anak-anak kami di rumah ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lihat kami ya Allah sebelum kami meninggalkan Arafah. Lihat wajah-wajah kami. Bapak Ibu, angkat tangan dua-duanya di atas langit. Lihat tangan dua-duanya ke langit. Sekarang lihat langit Arafah. Minta sama Allah sebelum kita keluar daripada Arafah. Minta sama Allah sebelum kita keluar daripada Arafah. Minta sama Allah sebelum kita keluar daripada Arafah. Minta semuanya sama Allah. Tatap lagi di Arafah. Tatap lagi di Arafah. Dan terakhir kali, mari kita panggil Allah bersama-sama. Allah. Sekali lagi bersama-sama. Allah. Yang terakhir kalinya. Allah. Bapak dan Ibu, untuk menyempurnakan dosa-dosa kita berguguran di padang Arafah. Padang Arafah jadi saksinya, Jabal Rahmah jadi saksinya. Sekarang kiri dan kanan silakan bersalaman, berpelukan, minta ampun, minta maaf. Yang kiri dan kanan, laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, silahkan bersalaman. Katakan mohon maaf zahir dan batin. Yang ada anaknya silakan dipeluk. Yang ada suaminya minta maaf. Yang ada istrinya dicari. Yang ada orang tuanya, peluk orang tuamu. Peluk orang tuamu. Cium kedua orang tuamu. Cium kedua orang tuamu. Cium kaki mereka. Cium kening mereka. Ya Allah, Engkau lihat ya Allah, kami saling bermaafan, kami saling mencintai di bawah panji besar Baitullah, di bawah naungan cinta Armina Reka Perdana. Lihat kami ya Allah, yang ada TL-nya silakan bergabung dengan jamaahnya. Jamaahnya mencari dirimu, jamaahmu mencari dirimu. Yang ada keluarganya silakan dicari. Yang ada saudaranya, teman sekamar, saling berpelukan, minta maaf di padang Arafah. Rasakan nikmatnya berpelukan di padang Arafah. Selamat menikmati pelukan cinta di padang Arafah. Bapak dan Ibu, untuk menyempurnakan gugurnya dosa-dosa kita di padang Arafah, mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ada keluarganya silakan dicari, saling bermaafan. Katakan aku mencintaimu, katakan aku mencintaimu. Semuanya, yang ada suaminya, yang ada anaknya, yang ada kedua orang tuanya, cari mereka, peluk mereka. Jabal Rahmah jadi saksinya, padang Arafah jadi saksinya, di bawah naungan cinta PT Armina Reka Perdana. Milad ke-33 Armina Reka Perdana selalu jaya, tetap semangat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
milad Armina Reka Perdana ini Armina makin berjaya, makin amanah, makin profesional, dan tetap menjadi rumahnya para pensiar Baitullah. Dan insya Allah di 2024 mendatang di milad Armina Reka Perdana yang ke-34 kita sudah agendakan gerakan Umroh Akbar 2411 jamaah. Pastikan teman-teman semuanya bisa bergabung bersama kami, bersama Armina Reka Perdana, antara Anda dan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang yang baru saja mengikuti umroh dan pertama kali umroh dan langsung percaya kepada Armina Reka Perdana. Dan ternyata secara pelayanan super memuaskan, sangat memuaskan, mulai dari persiapan dokumen dan sebagainya. Jadi kita sangat-sangat tidak capek, tidak melelahkan, terima beres. Yang kedua, pelayanan di tempat umroh di Madinah maupun Mekah yang saya rasa sangat-sangat memuaskan pelayanannya, dari tour leadernya, dari mutawifnya, bahkan sampai kepada pelayanan di hotel dengan menu-menu yang memang luar biasa, cocok di lidah orang Indonesia. Saya memilih Armina Reka karena saya merasa Armina Reka itu besar, pelayanannya bagus, mulai dari leader sangat ramah, Ustadz Mutawifnya dia menjelaskan itu sangat jelas, sangat detail. Serasa kemarin itu serasa di haji lah, rasa haji, dan terharu, sangat terharu. Baru pertama kali saya ini pas umrah ini luar biasa Armina Reka. Pelayanannya sangat bagus, hotelnya dekat dengan Ka'bah, langsung turun sudah ada di masjid. Di Madinah begitu juga. Saya sangat terkesan dan saya terharu dan saya senang sekali dengan PT Armina Reka. Masya Allah, dari mulai berangkat dari Cirebon, Cipernas sampai dengan nyampe di sini di Madinah, pelayanannya bagus sekali ya, memuaskan. Dari mulai kita makan, snack, terus pokoknya semuanya ya Nek ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih dikasih pelayanan yang terbaik oleh Armina Reka Perdana. Pelayanannya Masya Allah memuaskan dari segi hotel, makanan, dan semua servisnya gitu. Travel Armina Reka Perdana ternyata ya mempunyai fasilitas yang sangat berbeda, sangat luar biasa, dan pelayanan yang sangat memuaskan. Tour leadernya ramah, manajemennya juga ramah, saya sangat puas. For everyone, for my friend yang stay di luar negeri, punya family di Indonesia, bolehlah rekom sikit. Travel Armina Reka Perdana is the best, number one of Indonesia. Is very good, excellent service. Lebaran makan ketupat, ketupat diikat di pelana. Saya ucapkan selamat milad buat travel tercinta Armina Reka Perdana. Mari masak masakan berkuah kari. Jangan lupa makai merica. Mau merasakan umroh dan haji hanya ada di Armina Reka Perdana. Selamat milad Armina Reka Perdana yang ke-33 tahun. Masya Allah, tabarakallah, sudah panjang sekali Armina Reka melayani jamaah. Mudah-mudahan Armina Reka Perdana semakin berkah, semakin jaya, dan semakin melayani sepenuh hati. Selamat ulang tahun kepada Armina Reka Perdana yang ke-33. Semoga semakin jaya, semakin sukses, dan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah yang mau umroh atau haji. Selamat Hari Milad untuk Armina Reka yang ke-33 tahun. Selamat milad, membawa berkah untuk manfaat, menuai berkah untuk manfaat, mengundang banyak
orang untuk bisa bertamu di rumah Allah, Baitullah. Selamat Milad Arminareka yang ke-33 tahun, sukses, jaya, dan harapan ke depan mudah-mudahan Arminareka tetap jaya dan sukses. Semoga ulang tahun Arminareka yang ke-33 ini semakin maju, semakin sukses dan juga mendunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Keluarga bisa berangkat semuanya. Iya, semoga tahun depan keluarga juga kita bisa berangkat semua ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tahniah Arminareka Perdana yang ke-33 tahun semakin berkembang, semakin tangguh dan terpercaya. Untuk teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ayo umroh di Arminareka Perdana dan bermuhasabah, insya Allah berkah. Mudah-mudahan Armina terus jaya, terus berkah, dan bisa membawa lebih banyak lagi umat Islam di Indonesia. Selamat Milad kepada PT Arminareka Perdana ini yang ke-33. Harapan kita bersama, mudah-mudahan PT Arminareka Perdana ini semakin sukses, semakin jaya, semakin lancar, dan diselamatkan dari orang-orang yang zalim, diselamatkan dari niat-niat orang yang jahat, dan semoga PT Arminareka Perdana ini ke depannya semakin sukses. Selamat Milad buat Arminareka yang ke-33, dengan harapan semoga Arminareka makin barokah, makin jaya, makin sukses dalam mensyiarkan ke Baitullah, mengajak umat, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilindungi, dijaga dari tangan-tangan jahil, dari tangan-tangan zalim, dan semoga makin sukses ke depannya. Dan semoga Arminareka oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah wadah di mana ke depannya insyaallah makin banyak mengajak umat dan beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat ulang tahun untuk Arminareka ke-33. Harapan saya mudah-mudahan Arminareka tambah jaya, mudah-mudahan Arminareka menjadi wasilah dan memperbanyak membawa umat untuk menuju ke kota Mekah dan kota Madinah. Semoga Arminareka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jaya, barokah, amanah, dan sukses selalu. Arminareka Perdana semakin jaya, Arminareka Perdana semakin beramanah, dan Arminareka Perdana semakin istiqomah dalam rangka melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Armina sukses selalu, jaya selalu, dan selalu berkibar mensyiarkan Haramain insyaallah. Selamat kepada travel Arminareka Perdana Milad ke-33. Mudah-mudahan Arminareka semakin jaya, semakin banyak jamaahnya, semakin amanah, dan juga dijauhi dari orang-orang yang zalim. Selamat Milad Arminareka yang ke-33. Semoga menjadi biro perjalanan ibadah umrah dan haji yang sukses untuk kedepannya dan membantu perjalanan ibadah umrah untuk seluruh dunia. Arminareka Perdana antara Anda dan Baitullah. Arminareka antara Anda dan Baitullah. Arminareka antara Anda dan Baitullah. Arminareka antara Anda dan Baitullah. Allahu Akbar. Ingat umroh, ingat Arminareka Perdana. Arminareka Perdana antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam sukses, sehat, kaya, berkah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Arminareka antara Anda dan Baitullah. Sukses selalu ya Arminareka Perdana. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Arminareka Perdana antara Anda dan Baitullah. Arminareka 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 Perdana antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arminareka antara Anda dan Baitullah. Arminareka Perdana antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam Baitullah, Arminareka antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah,
Allahu Akbar. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Armina Reka perdana antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Armina Reka di antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Armina Reka antara Anda dan Baitullah. Di ulang tahun Armina Reka yang ke-33 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua elemen yang berpartisipasi daripada jamaah Armina Reka, kemudian pensiar Baitullah yang dimanapun Anda berada, kemudian para staf yang berada di Jakarta, lalu para mutawif dan handling yang berada di Mekah dan Madinah yang sudah bekerja hampir 24 jam, dan juga para vendor hotel dan pesawat yang mensupport kegiatan Armina Reka yang ke-33 ini. Terima kasih atas supportnya, mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama ila yaumil qiyamah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Armina Reka antara Anda dan Baitullah. Armina Reka antara Anda dan Baitullah.